Oke, balik lagi bersama saya di Diskusi AC. Mari diskusi dan mari berisik. Para pendengar mungkin apa kabar? Mungkin dalam kondisi yang baik atau buruk, kita harus menikmati lah. Ya walaupun toh setelah ada banyak peristiwa-peristiwa pegang mic yang blunder ini jadi pembelajaran buat kita sebenarnya, bahwa sekolah public speaking dan sekolah branding diri itu penting. Yang kedua, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dengan mengusung tema adil dan makmur. Semoga menjadi doa, semoga menjadi visi misi, dan semoga terlaksana ya. Karena ini juga saran bagi pemerintah yang mungkin apa ya, ya mungkin kalau dia mengkaitkan tema ulang tahun bangsa ini, ulang tahun negara ini dengan tema adil dan makmur, moga-moga menjadi adil dan makmur sesuai dengan tema seperti itu. Terus selanjutnya, turut berduka cita, turut berbela-sungkawa terhadap korban gempa yang ada di Nusa Tenggara dan sekitarnya. Moga-moga keluarga diberi ketabahan, kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Jadi yang sebenarnya kita perlu support nih, para pendengar mungkin perlu support terhadap warga Nusa Tenggara ya. Di balik atau bukan di balik ya, di samping negara ini ulang tahun 81, ada bagian dari kita itu sedang terkena musibah bencana, dan ini sebenarnya perlu menjadi perhatian pemerintah. Jadi upacaranya diganti tuh, turun langsung terjun ke lapangan, membantu warga Nusa Tenggara tuh. Dan mungkin hari ini juga saya mendengar kabar, entah benar atau tidaknya, di Kalimantan karhutla atau kebakaran hutan mungkin sedang terjadi juga. Karena bagi saya hutan Kalimantan adalah hutan yang sangat eksotis, yang harus dijaga keasliannya tuh, karena dia menjadi sumber paru-paru dunia juga. Ya mungkin bangsa ini atau pemerintah ini juga perlu belajar bagaimana memitigasi bencana, bagaimana ada banyak rawa-rawa yang dijadikan sawah. Itu kan juga problem tuh. Rawa itu memang gampang terbakar tuh. Kalau dijadikan sawah, bahkan lebih gampang terbakar lagi, karena ketika rawa bertanah gambut diubah menjadi tanah industri, ya seperti itulah hasilnya. Tapi ini saran. Jadi saya mungkin merefresh ulang tentang berita hari ini. Adanya dugaan dari pemberitaan itu, banyak media massa terkenal seperti mungkin TV terkenal lah, ini saya tidak mau menyebut, atau mungkin para pendengar juga silahkan cek. Jadi Kementerian Sosial, Menteri Sosial juga yang dipimpin oleh Menteri Sosial itu sedang menghadapi bencana, di mana dengan gaji berapa itu, 5 juta atau 3 juta sampai 5 juta itu masuk ke desil 7 atau 10, atau dikatakan mampu lah, katakanlah. Apakah mungkin gaji 5 juta di daerah yang UMR-nya rendah mungkin cukup tuh. Kalau di Jakarta mungkin sangat-sangat tidak cukup. Maka pemberlakuan desil ini atau kategori kemiskinan di Indonesia itu harus dirubah sebenarnya. Atau mungkin ada banyak dugaan di mana saya melihat ya. Kenapa saya membahas ini ya? Karena data ini begitu penting tuh. Jadi data kemiskinan, data apapun sangat begitu penting. BPS atau mungkin bahkan Kementerian Sosial atau Kementerian Pemberdayaan dan lain-lain
Karena negara ini tidak punya transparansi terhadap keterbukaan masalah data tuh, seperti itu. Jadi saya hari ini kepengen membahas, ini dugaan saya adalah banyak, tidak hanya negara, bahkan lembaga-lembaga non government itu selalu memanipulasi data. Jadi saya kepengen membahas manipulasi data. Kenapa pembahasan manipulasi data itu penting? Karena bagi saya data adalah sumber terbaik warga negara mengakses. Karena jarang sekali, misal kita tidak pernah mendengar yang namanya berapa lahan yang ditambang, berapa jumlah lahan yang sudah dikonservasi, berapa jumlah konsumsi tambang, berapa jumlah hasil tambang yang harus dikirim. Jadi ini harus terbuka sebenarnya, atau asas transparansi publik itu harus diberlakukan. Oke, lanjut. Sebenarnya membahas manipulasi data apa sih? Kita mulai dari manipulasi itu. Saya cari searching di Google, manipulasi sepertinya artinya apa sih gitu. Saya cari di KBBI ya, yang disepakati di Indonesia kan kitab KBBI itu. Manipulasi adalah suatu tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanisme secara terampil. Arti keduanya, upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadari. 3. Penggelapan, penyelewengan, atau secara psikologis, usaha mempengaruhi individu dengan mengendalikan segala keinginan dan gagasan yang ada di bawah sadar, juga menggunakan sugesti itu. Nah, kenapa saya bilang manipulasi data itu penting? Karena manipulasi data itu kita pasti ambil arti yang negatif katakanlah. Jadi manipulasi data saya menyimpulkannya adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya tuh. Atau bahkan ketika saya bilang manipulasi data, berarti pembaca itu tanpa harus sadar dia sedang dimanipulasi itu ketika membaca datanya tuh. Jadi mungkin, tapi ini klaim ya, bahwa ada banyak ya, tidak hanya dugaan saya, tidak hanya negara, tapi bahwa pihak-pihak non government juga sering memalsukan data. Atau bukan memalsukan, manipulasi data. Kita tidak bicara memalsukan. Kenapa manipulasi data itu sangat penting? Yang tadi di KBBI, dia juga mempengaruhi psikologi. Jadi mungkin pembaca misal dari kasus penaikan desil dan penurunan desil itu satu hal, gajinya tetap tapi indikatornya yang diperbawah tuh. Psikologi yang pertama mengatakan bahwa ketika data ini disajikan, seluruh warga negara naik desilnya tuh. Misal di atas 5, 6 sampai 10 lah katakanlah, dianggap mampu. Psikologi yang pertama adalah bahwa warga negara ini sudah mulai kaya atau tidak menjadi kemiskinan ekstrim. Yang keduanya adalah mungkin psikologinya adalah membangkitkan warga negara untuk mencangkul setiap hari atau mungkin mencari uang lebih keras lagi. Silakan para pendengar cara menafsirkan desil ini seperti apa. Yang keduanya, manipulasi data itu diberlakukan dalam rangka menunjukkan keberhasilan. Yang tadi saya bilang, penaikan desil ini akibat dari penurunan indikator penghasilan tuh. Penghasilannya tetap, tapi indikator kemiskinannya diturunkan. Misal dulu dengan gaji 2.500.000 katakanlah dikategorikan miskin, sekarang mungkin sudah di desil 6 sampai 10 tuh. Gajinya tetap 2.500.000 tapi desilnya naik. Ya, ini
permainan-permainan yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi para pendengar, ini sangat penting. Yang selanjutnya, manipulasi data itu sebagai manajemen konflik. Kenapa saya bilang sebagai dasar manajemen konflik? Bisa saja data yang disajikan itu dimanipulasi dalam rangka memanajemen konflik. Misal negara-negara besar Amerika Serikat selalu menampilkan data jumlah tentara. Hari ini ya, perang dengan Iran, Amerika Serikat selalu menampilkan data jumlah korban, jumlah pangkalan militer Iran yang mungkin dibombardir, itu sebagai manajemen konflik. Atau mungkin negara Amerika juga menyajikan, negara Amerika atau negara Israel itu menyajikan data, misal pangkalan militer Amerika Serikat atau pangkalan militer Israel yang telah diserang Iran itu dengan jumlah sekian, sebagai manajemen konflik tuh, supaya memberikan sugesti posisi menang atau posisi memberikan sugesti lawan untuk memperhitungkan ulang. Misalnya gini, ketika Amerika Serikat memberitakan keberhasilan menyerang membombardir banyak pangkalan militer, itu mungkin manajemen konflik sebagai mempengaruhi Eropa bahwa Amerika Serikat itu masih di atas negara yang lainnya, atau Amerika Serikat itu menang. Ini sama seperti Amerika Serikat musuh Vietnam tuh, klaimnya menang. Tapi bisa jadi Amerika Serikat menampilkan data jumlah pangkalan militer yang mungkin telah diserang oleh Iran. Ini sebagai manajemen konflik juga tuh, bahwa memberikan sugesti bahwa kepada pemimpin-pemimpin Iran bahwa negaranya sudah hancur tuh. Iran mungkin berpesta, nanti ada serangan balik seperti itu. Tapi ini sebagai contoh kayak gitu. Adakah efek manipulasi data? Mungkin ada. Satu, sebagai sugesti yang saya tadi bilang, mungkin penurunan indikator pada desil atau kemiskinan ini sebagai sugesti setiap orang bahwa dengan gaji segitu saya kaya tuh. Saya kaya, saya bisa cangkul yang lainnya dan lain-lain. Sugesti atau motivasi itu. Mungkin katakanlah ketika ada penurunan indikator desil, menerapkan motivasi kepada warga negara juga untuk supaya tidak lebih jauh ketimbang tangan di bawah gitu, atau mengharap belas kasih pemerintah ini, katakanlah seperti itu. Mungkin ya, ini dugaan saya ya. Karena gini juga, penerima manfaat PKH atau mungkin dan lain-lain juga ketika setiap hari diberi, mungkin menjadi tabiat ya yang buruk bagi warga negaranya, karena selalu disuapin menjadi manja, tidak mau bekerja dan lain-lain. Jadi mungkin manipulasi data ini juga sebagai motivasi juga untuk kita untuk bekerja lebih giat dan lain-lain. Terus selanjutnya, dampak manipulasi data atau efeknya juga ada sebagai problem solver. Mungkin yang saya tadi bilang, manajemen konflik, manipulasi data sebagai manajemen konflik, ini juga sebagai problem solver tuh, sebagai strategi perang yang saya tadi contohkan Amerika Serikat dan Iran. Atau juga ketika Amerika Serikat menyajikan data menang musuh Vietnam, itu juga sebagai menutupi kegagalan bahwa Amerika Serikat tidak bisa menduduki negara Vietnam. Terus selanjutnya, manipulasi data itu adanya di mana sih ya gitu? Ada di material hasil produk. Misal kita tracing data itu, misal katakanlah setiap kepemiluan untuk lembaga survei untuk menciptakan data elektabilitas seseorang, calon pemimpin daerah atau calon legislatif yang mungkin elektabilitasnya di bawah 40%, maka hasil datanya dirubah menjadi 60%. Atau mungkin ada manipulasi data di bidang formil atau tata cara memperoleh data tuh. Tata cara memperoleh datanya
eh Mungkin ya, karena yang tadi hasil produk, yang ini adalah tata cara memperoleh data. Mungkin yang tadi saya bilang, datanya masih sama, indikatornya yang diturunkan. Ini kan juga manipulasi itu. Tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Kan harusnya misal gaji 2.500.000 itu disandingkan dengan UMR, atau gaji 5 juta disandingkan dengan UMR di Jakarta. Apakah hasilnya tetap atau tidak? Kalau kemungkinan formil tata cara memperoleh datanya itu menurunkan indikator kemiskinannya, maka itu disebut juga manipulasi data. Terus selanjutnya, manipulasi ini juga bisa dilakukan oleh subjek data dan objek data. Yang saya tadi bilang, di objek data itu ada material dan formil tuh. Hasil produk yang dibaca, yang selanjutnya formil tata cara memperoleh data atau menurunkan indikator atau variabel XYZ tetap terkontrol. Dan apa itu satunya saya lupa. Manipulasi subjek adalah misal dalam lembaga survei itu setiap orang yang tidak kenal dengan person itu juga harus dikenalkan. Anda kenal loh. Atau mungkin manipulasi subjek data ini misal pemasaran market produk X, misal produk mungkin produk HP mungkin atau gadget di daerah ter 3T lah, terisolir, pasti kan hasil datanya marketnya bakal di bawah gitu. Atau mungkin penggunaan gadget itu di umur 50 tahun ke atas tuh. Ini kan juga sebagian dari manipulasi subjek data. Terus selanjutnya, yang paling mengesankan dari saya belajar tadi itu dari pemberitaan, bahwa penurunan indikator data ini merupakan kecelakaan yang paling luar biasa. Saya ulangi lagi, data kemiskinan yang tadi di desil dan lain-lain itu bagi saya ada manipulasi datanya tuh, karena ada penurunan indikator data, tidak secara realita. Karena kalau toh ini ada penerapan UMR, upah minimum regional, maka seharusnya data kemiskinan desil ini tidak berlaku secara nasional tuh. Atau mungkin saya mengambil kesimpulan yang salah tuh. Untuk para pendengar silahkan mengkritik ya, atau memberikan saran, atau saya diberitahu lah. Yang selanjutnya, data pertanian. Misalnya kita tidak pernah tahu beberapa orang yang mungkin mendapat pupuk atau mungkin punya sawah dan lain-lain, itu dapat pupuknya berapa tuh jumlahnya. Kalau pun toh ya, misal saya petani menyewa sawah seseorang, kan belum tentu dia punya kartu tani, atau mungkin di Jawa Tengah bilangnya kartani itu, kartu tani lah, kartu tani ya gitu. Dia belum tentu punya kartu tani. Yang menang adalah ya yang pasti ya yang punya tanah kayak gitu. Tapi data pertanian selalu mengatakan yang punya tanah adalah yang masuk menjadi tani itu. Atau mungkin saya salah juga, coba silahkan kritik. Terus selanjutnya, data pemerintah dengan disandingkan survei bank. Ini biasanya ada dua kategori ya kalau survei bank, pinjaman kredit lah, kredit. Ada dua kategori manipulasi data. Bisa jadi marketingnya atau surveyornya itu manipulasi data. Yang keduanya bisa jadi kalau ngomong survei bank ya, atau bisa jadi subjek yang disurvei itu juga memanipulasi. Misalnya gini, ketika ada survei bank, marketing selalu memanipulasi itu. Oh, ini masuk, ini cocok, ini mampu untuk katakanlah mengangsur dalam beberapa kali dengan penghasilan segini, walaupun tidak sesuai dengan hasilnya. Atau mungkin ada perbedaan manipulasi ya, subjek data, apa orang yang disurvei juga kadang-kadang manipulasi itu. Misalnya gini, ketika ada orang bank datang,
dia punya niat untuk melakukan kredit, dia selalu melakukan nah, atau melakukan penaikan. Saya dengan penghasilan seperti ini, segini saya mampu dan lain-lain. Tapi ketika pemerintah yang datang itu selalu dimiskin-miskinkan. Saya tidak punya, ini motornya siapa, ini rumah masih nyewa dan lain-lain, saya masih numpang orang tua dan lain-lain seperti itu. Jadi ada banyak lah. Kenapa saya bilang manipulasi data itu perlu didengarkan, karena memang mungkin katakanlah government itu mungkin ada salahnya untuk manipulasi data. Yang keduanya, pihak non government seperti bank dan lain-lain, marketingnya secara subjek pribadi person itu juga melakukan manipulasi. Ketiganya, warga negara yang saya tadi contohkan, ketika survei bank itu dinaik-naikkan, ketika di survei pemerintah itu semiskin mungkin. Katakanlah warga negaranya juga punya pribadi yang mungkin sedikit jelek lah katakanlah. Jadi para pendengar silahkan, tapi ketika saya memperlakukan diskusi ini mungkin ada banyak pro kontranya. Selanjutnya, kenapa manipulasi data ini sering terjadi ya? Saya tidak berani ngambil contoh di non government, karena kalau non government itu tidak ada perbandingannya. Saya kasih contoh di governmentnya adalah manipulasi data ini suatu kegagalan negara juga nih. Untuk para pendengar, mohon maaf ya, ini sepengetahuan saya, bila mana saya salah silakan diberikan saran atau kritik ya. Saya bukan bermaksud menyerang person atau pejabat, tapi bagi saya manipulasi data ini merupakan ada kegagalan negara juga, atau kegagalan negara menampilkan statistik tuh. Pertama, mungkin para pendengar mungkin tahu, misal BPS juga punya data, mungkin misal ngomong kemiskinan, katakanlah kemiskinan ekstrim dan lain-lain, BPS punya data, Kemensos punya data, atau lembaga-lembaga lain itu punya data tuh. Nah, dugaan saya adalah pemerintah ini dalam rangka menampilkan statistik itu memang tidak memiliki data tunggal tuh. Karena saya melihat ada beberapa kali perbedaan lembaga atau badan negara ini menampilkan data statistik itu masih memiliki selisih tuh. Atau mungkin objek tracernya berbeda tuh. Mungkin ya, misal ketika ada 10 orang disurvei oleh BPS 1, 2, 3, 4 yang disurvei itu, ketika ada data Kemensos 5, 6, 7, 8 yang disurvei itu, 1, 2, 3, 4 nya tidak disurvei. Tapi intinya pemerintah ini tidak memiliki data tunggal yang menjadi data primer tuh, yang menjadi data acuannya tuh. Jadi negara ini mau bersandar ke data mungkin BPS atau Kemensos tuh. Terus selanjutnya, problematika ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh lembaga netral, mungkin lembaga survei dan lain-lain, bahwa lembaga survei ini tidak hanya berjalan di survei politik tuh, survei yang lainnya, survei kemiskinan, survei UMKM juga dapat diberlakukan oleh lembaga-lembaga netral selain dari non government tuh. Misal dari bank-bank himbara, mungkin Mandiri, BTN, BRI, BNI, dia bisa mengecek ketika dia tidak percaya oleh negara ini, dia bisa mengecek kredit ini dapat diterima dengan baik dan dengan mulus dengan cara sayap yang lain diberlakukan tuh. Misalnya tracing data UMKM tuh dalam satu kabupaten atau satu daerah, berapa jumlah UMKM-nya dan lain-lain seperti itu. Atau mungkin bukan bank lah, lembaga netral yang lain lah. Misal lembaga-lembaga NGO
itu mungkin melakukan pemberlakuan data tuh atau melakukan tracing data dalam rangka menampilkan statistik yang mungkin kesan ya, sugesti dari si pembaca data ini lebih netral tuh. Terus selanjutnya kualitas sumber daya manusia yang baik tuh. Negara ini katakanlah jarang sekali mendidik warga negara itu dengan baik, sehingga antara tracer data mungkin petugas pengambil data dan objek yang diambil datanya itu sangat-sangat ada kebohongan, ada manipulasi dan lain-lain. Ya mungkin pemerintah ini mungkin ketika punya concern silahkan misal BPS itu melakukan survei ekonomi itu, dilakukan pelatihan selama mungkin 1 minggu. Apakah dalam waktu 1 minggu ini menjadi surveyor yang baik? Mungkin iya, tapi ada banyak tuh kan, mungkin sekolah-sekolah yang berhubungan dengan statistik yang mungkin bisa jadi pegawai badan pusat statistik ini, yang nantinya menjadi surveyor, yang menjadi pengambil data, yang mengolah data itu dengan baik kan ada juga tuh. Terus selanjutnya mungkin di alam hakikat filsafatinya manipulasi data ini ya sah-sah saja. Mungkin pertama bisa jadi dalam rangka mencairkan anggaran nih. Wah ini cair, harus ada data yang muncul supaya anggaran itu cair tuh. Atau mungkin hanya ingin tahu, misal sebenarnya negara ini tuh mendata orang miskin itu hanya ingin tahu atau ingin menyelesaikan problem. Atau mungkin manipulasi data itu ingin tahunya ya, misal ada manipulasi data di bawah dilaporkan kepada pimpinan yang teratas, hanya pimpinan atas jawabannya hanya ingin tahu sebenarnya, akhirnya di bawah ya asal-asalan lah katakanlah ya, sampai memanipulasi data itu kan problem sebenarnya. Atau ada juga jawaban sekedar menggugurkan kewajiban nih. Jadi misal saya ingin tahu jumlah orang miskin di negara ini jumlahnya berapa. Ketika sekedar menggugurkan kewajiban, maka data terkait mungkin keobjektifannya itu tidak benar-benar 100% tuh. Bisa jadi maksimal itu 60-70%, sisanya itu dimanipulasi. Jadi saya bercerita tentang manipulasi data, silahkan para pendengar mengambil dengan bijak. Ketika ada ketidakterimaan, ketika ada ketidaksukaan atau ketika ada kesalahan dalam diri saya, silahkan diberi kritik, saran, atau mungkin klarifikasi ya, atau mungkin mau dilawan dengan diskusi yang lain, silahkan. Untuk para pendengar berbijaklah ya, karena tidak seluruh data itu harus ditelan dengan mentah-mentah. Cukup sekian dari saya, see you next time, dan semoga sehat selalu.